Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Firdaus. Malam hari ini kita akan berbicara tentang prediksi pertandingan antara Persiraja Banda Aceh versus Bali United. Kita akan bicara santai kurang lebih sekitar 10 menit atau 9 menit. Nantinya silakan bagi kawan-kawan untuk santai dulu, sediakan kopi dulu, pastikan jaringan wifi-nya lancar dan jangan skip iklan sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Terima kasih banyak pada kawan-kawan. Kita masuk kepada prediksi Persiraja versus Bali United. Kita bicara santai, kita bicara prediksi, kita juga berbicara tentang beberapa pemain asing yang telah bergabung kepada tim Persiraja Banda Aceh. Yang pertama sekali saya ingin sampaikan adalah di pekan pertama Persiraja Banda Aceh bukan secara mengejutkan tapi memang layak. Persiraja Banda Aceh layak mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 3-1 lewat 3 gol Ahsanul Rizal Torres. Di sisi lain, Bali United ditahan imbang oleh Persib Maung Bandung. Mereka harus dipaksa oleh Persib untuk bermain imbang dan berbagi angka. Untuk di klasemen sementara otomatis Persiraja memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti oleh Bali United, Persib Bandung, dan kemudian di peringkat keempat ada Persita Tangerang. Kemudian kira-kira siapakah kira-kira yang akan memenangkan pertandingan antara Persiraja versus Bali United ini? Kita tidak ingin masuk lebih jauh dulu, tapi kita ingin berbicara soal peluang dan adu taktik dulu dari kedua kesebelasan. Yang pertama, Persiraja berhasil mengalahkan Persita Tangerang. Ini menurut saya adalah suatu perjudian atau keberanian dari coach Henry Susilo yang mencoba merubah gaya main yang lebih memperbanyak main di lini sayap pada babak kedua dan melakukan umpan-umpan cross ke dalam kotak penalti, umpan-umpan lambung ke dalam kotak penalti, dan terbukti 3 gol Persiraja berawal dari sana dan bisa diselesaikan oleh Ahsanul Rizal melalui umpan-umpan dari Miftahul Hamdi yang sangat luar biasa. Dan kenapa kemudian Persiraja bisa memenangkan pertandingan ini? Selain juga rapatnya barisan Persiraja Banda Aceh dan juga ngototnya di lini tengah pemain Persiraja Banda Aceh yang menjaga pemain-pemain Persita Tangerang. Nah, di sisi lain Bali United sempat unggul 1-0 ketika berhadapan dengan Persib Bandung. Pada akhirnya juga dipaksa bermain imbang dan berbagi angka oleh Persib Bandung dengan skor 1-1. Bali United di sini tidak banyak berkutik ketika di babak kedua karena Persib Bandung melakukan press yang begitu ketat terhadap 3 gelandang mereka. Ya, salah satunya Haryono, kemudian juga ada Fadil Sausul, kemudian pemain Persib Bandung melakukan press ketat terhadap 3 gelandang dari Bali United yang membuat pasukan dari Teko harus memainkan umpan-umpan jauh ke depan, dan ini sering sekali dipatahkan oleh wingback ataupun stopper dari Persib Bandung. Yang paling sering melakukan pemotongan atau intercept dari umpan-umpan anak-anak Bali United adalah Ardi Aidrus. Dia bisa memotong beberapa kali umpan dari pemain Bali United yang mau nggak mau terpaksa harus memainkan umpan jauh karena lini gelandang mereka dipatahkan dan dipres begitu ketat oleh pemain-pemain Persib Bandung. Sementara di sisi Persiraja, ketika berhadapan dengan Persita Tangerang, ini gelandangnya lebih dominan gelandang dari pemain Persiraja Banda Aceh. Dalam arti juga cepat menutupi ruang-ruang pemain dari Persita Tangerang. Jadi karena pemain Persiraja ini beberapa kali berhasil lebih cepat menutup ruang-ruang gelandang dari kesebelasan Persita Tangerang, membuat kreativitas anak-anak Persita Tangerang ini kacau balau, tidak keluar kreativitas mereka, dan kita lihat 1 gol mereka itu merupakan umpan jauh dari tengah langsung ke dalam kotak penalti dan disambut oleh Dewi Cahyo. Kemudian dia menciptakan gol. Itulah satu-satunya gol untuk Persita Tangerang. Itu bukan dari umpan pendek atau umpan 1-2, melainkan umpan jauh ke dalam kotak penalti. Dan di situ ada terjadi miskomunikasi antara barisan pertahanan Persiraja.
yang membuat Persiraja kecolongan 1 gol dan skor pun menjadi 3-1 seperti itu. Jadi kita sekarang berbicara soal peluang, bagaimana apakah bisa Persiraja mengalahkan Bali United dan kira-kira bagaimana skornya. Sebelum kita masuk ke situ, saya ingin berbicara dulu bahwa kabar terbaru Persiraja Banda Aceh sudah bergabungnya seorang gelandang asal Prancis yaitu Ousmane Fane. Gelandang yang berusia kurang lebih 28 tahun, cukup tinggi, cukup jangkung dia, dan saya kira akan sangat cocok ketika berduet dengan 3 pemain Persiraja lainnya di tengah, yaitu Ferry Komul, kemudian juga ada Jamroni, kemudian ada Ousmane Fane. Maka saya kira Coach Henry Susilo di pertandingan Bali United ini tidak bisa bermain menunggu ataupun bertahan, karena itu akan sangat berbahaya. Kita ingin bahwa Persiraja Banda Aceh berani menyerang seperti itu. Saya kira kawan-kawan semua sependapat dengan saya. Ya minimal harus berani menguasai bola di lini tengah, walaupun akan cukup sengit, dan saya tidak bisa prediksi siapa yang akan menguasai lini tengah. Saya bisa mengatakan bahwa kekuatan saat ini lini tengah Persiraja Banda Aceh dan Bali United adalah seimbang. Tinggal nanti bagaimana pelatih menyusun taktik dan strateginya. Tapi saya yakin bahwa Miftahul Hamdi nanti akan bermain agak sedikit ke bawah seperti biasa, membantu gelandang. Begitu juga dengan Devri Rizky ataupun Sano Rizal. Untuk posisi striker saya masih yakin bahwa Coach Henry Susilo sepertinya akan mencoba memilih Dukarmo ataupun Silvio Escobar. Ini mereka sepertinya tidak akan bisa dimainkan berbarengan berdua, tapi Coach Henry Susilo harus memilih di antaranya. Jadi saya kira untuk lini depan mungkin Coach Henry Susilo harus memutar lagi taktiknya, harus memilih siapa antara Dukarmo dari Brazil atau memilih Silvio Escobar. Itu tergantung kepada Coach Henry Susilo. Jadi untuk pemain-pemain Bali United sendiri, kita tahu bahwa mereka di Liga 1 mengandalkan permainan bola-bola pendek, ya, umpan 1-2, kemudian terobosan, ya. Kemudian langsung cepat masuk ke dalam kotak penalti dan menciptakan peluang seperti itu. Sementara dari Persiraja Banda Aceh ini saya lihat di pertandingan pertama dan termasuk di Liga 1 banyak mengandalkan umpan-umpan jauh, dan juga kemudian sekali-sekali bermain santai di lini tengah atau di bawah dengan umpan-umpan pendek atau bola-bola pendek. Saya kira untuk saat ini Coach Henry Susilo lebih berhasil untuk mengatur ritme permainan dan mencari solusi ketika anak-anak asuhnya menemui masalah di dalam lapangan. Ketika susah beradaptasi dengan bola pendek, maka Persiraja akan main dengan bola panjangnya yang akuratnya yang sangat luar biasa. Kemudian apabila pun main bola panjangnya itu agak sulit, maka mereka akan mencoba menyesuaikan antara keduanya langsung, umpan pendek sekali-sekali, kemudian through pass dan kemudian long pass, ya, seperti itu. Itu tergantung kepada Coach Henry Susilo. Jadi dengan bergabungnya juga beberapa pemain seperti Dukarmo, Ousmane Fane, ya, kemudian Samir Aya, saya kira Persiraja layak diperhitungkan, dan untuk skornya ini saya prediksi adalah tipis, ya. Tipis. Saya tetap optimis bahwa Persiraja bisa memenangkan pertandingan ini karena kita lihat bahwa tinggal diperbaiki di lini pertahanannya saja agar lebih solid dan lebih padu. Karena sejauh ini saya lihat sudah oke, tapi tinggal lebih solid, lebih padu lagi, dan lebih berhasil dalam menciptakan jebakan-jebakan offside. Jangan lagi seperti kemarin, dan ini yang kita harapkan bahwa Persiraja bisa mengambil kesempatan, karena tekanan itu ada di pihak Bali United karena mereka butuh poin. Apabila pertandingan berakhir imbang, tentu ini sebuah kerugian bagi Bali United. Untuk Persiraja sendiri, kalaupun berakhir seri maka sudah ada poin 4 karena di pertandingan pertama mereka menang. Saya kira beban terbesar ada di pihak Bali United. Tinggal bagaimana Coach Henry Susilo nanti dan beberapa kawan-kawan pemain Persiraja menunggu momen yang tepat melakukan serangan balik, memanfaatkan juga peluang-peluang yang ada secara baik seperti itu. Saya kira Persiraja tidak bisa bermain bertahan. Apabila bermain bertahan itu akan sangat berbahaya. Setidaknya bisalah menguasai bola 40%.
dibandingkan dengan Bali United. Karena kita tahu bahwa Bali United ini salah satu klub yang sangat dominan menguasai bola, tapi itu tidak menjamin kemenangan. Karena kita percaya bahwa Persiraja memiliki mental juara yang sangat luar biasa, daya tarung yang sangat luar biasa. Kemudian juga pemain-pemainnya ini seperti saya katakan pada video-video sebelumnya, bahwa mereka ini merupakan pemain-pemain lama yang sudah saling mengenal kekuatannya. Inilah kelebihan dari Persiraja Banda Aceh. Mereka merupakan kumpulan-kumpulan pemain lama yang sudah saling mengenal karakter, gaya main, kemudian juga sudah mengetahui semua teman-teman gaya main teman mereka sendiri, sehingga ketika bermain pun mereka kita lihat santai ya, menikmati walaupun terkadang nanti sekali-sekali kehilangan bola. Saya kira itu adalah kekuatan Persiraja Banda Aceh karena bermaterikan dengan pemain-pemain lama yang terus berkoordinasi cukup baik dalam lapangan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk skor pertandingan saya prediksi skor tipis. Saya sulit untuk menebak siapa yang menang, tapi saya yakin bahwa Persiraja Banda Aceh akan kembali membuat kejutan-kejutan pada Piala Menpora tahun 2021 ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Terima kasih banyak dan terus dukung channel ini, share video ini, dan mudah-mudahan channel ini terus berkembang buat berkat bantuan kawan-kawan semuanya seluruh Aceh. Salam Anak Nanggro, salam lantak laju. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.